Episode 35. Tiga pasang mata dalam ruangan yang didominasi warna putih itu memandang dengan gelisah orang yang sedang makan di atas ranjang rumah sakit. Tentu mereka sangat lega, karena Daryl telah membuka mata setelah 5 hari lamanya pemuda itu tidur panjang. Namun perasaan sedih kembali melingkupi hati mereka saat melihat mata Daryl tampak kosong seolah tubuh itu hanya cangkang tanpa jiwa. Dulu saat Daryl menderita penyakit mematikan, dia masih mengumbar senyum tiap saat untuk menenangkan orang-orang yang mengkhawatirkan dirinya. Dia selalu berusaha menunjukkan bahwa dirinya kuat dan baik-baik saja, walau berwajah pucat. Sinar di mata Daryl membuat semua yang menyayanginya yakin bahwa pemuda itu bisa melewati masa kritis. Dalam mata itu, keinginan untuk hidup terlihat jelas. Namun kini, walau tidak ada penyakit mematikan yang menggerogoti tubuhnya, Daryl tampak tidak lagi memiliki semangat hidup. Dia seperti sedang menunggu malaikat maut menjemput. Tentu pemandangan ini sangat menyakitkan bagi keluarganya, terutama sang Momi yang menatap Daryl dengan berurai air mata di samping ranjang yang Daryl tempati. Saat mendapat telepon dari menantunya 3 hari lalu bahwa Daryl sudah sadar, Amy buru-buru pulang. Tadinya ia bersama sang suami, namun sikap diam William yang tidak seperti biasa membuat Amy tidak tahan di sampingnya. Amy tahu bahwa William juga menyalahkan dirinya karena kondisi Daryl. Suaminya memang tidak pernah mengatakan itu secara terang-terangan. Hanya dengan melihat sorot mata penuh tuduhan milik sang suami, Amy sangat yakin bahwa dugaannya benar. Karena itu ia memilih meninggalkan William dan mencari keberadaan Ira sendiri. Tapi tentu dengan bantuan orang-orangnya. Melihat keadaan Daryl sekarang, penyesalan serasa menggerogoti diri Amy. Dia tidak pernah menyangka, apa yang menurut dia baik bagi Daryl ternyata merupakan neraka yang nyata, sejak sadar dari tidur panjangnya. Daryl hanya diam dengan pandangan menerawang. Saat tiba waktunya makan, gerakannya seperti otomatis memakan makanan apa saja yang tersedia di meja lipat di hadapannya. Pernah Amy bermaksud menyuapi, tapi Daryl malah tidak mau makan sama sekali, dan hal ini sudah berlangsung sejak 3 hari yang lalu. Dia seperti berada dalam dunianya sendiri. Rick dan Lutfi yang duduk di sofa di ruangan itu hanya bisa menatap prihatin ke arah Daryl dan Amy. Mereka tidak menyangka masalah bahwa akhirnya akan seperti ini. Terutama Rick. Dia benar-benar tidak ingin jiwa adiknya terganggu. Selain itu dia juga tidak ingin Mominya terus merasakan penyesalan. 2 hari yang lalu Rick masih menahan diri untuk menginterogasi Daryl. Dia pikir Daryl masih butuh waktu untuk menenangkan diri. Tapi sekarang dia sudah bertekad akan menanyai Daryl sebelum mereka kembali ke rumah. Ya, dokter telah memberi izin Daryl pulang siang ini. Saat membuka mata, apa Daryl mengatakan sesuatu? Tanya Rick sambil menatap istrinya yang sedang menyusui Yesi. Tidak, dia hanya membuka mata dengan tatapan lurus ke langit-langit kamar. Setelah itu aku melihat air matanya mengalir namun ekspresinya tidak berubah. Lutfi menjelaskan. Rick mengangguk-angguk lalu kembali berkata, setelah ini bawa Mom keluar. Aku ingin berbicara berdua dengan Daryl. Lutfi mengangguk. Beberapa saat kemudian Amy tersenyum seraya menghapus air matanya. Sudah selesai, sayang. Dia bertanya saat Daryl meletakkan mangkuk buburnya di meja lipat lalu meminum air putih. Jangan lupa obatnya. Seperti robot canggih yang bergerak atas perintah. Daryl mengambil obat lalu menelannya lagi dengan sisa air putih di gelasnya. Tanpa suara, tanpa kata, tanpa senyuman, hanya memperlihatkan ekspresi datar. Amy berusaha menahan isak tangisnya, seraya membereskan bekas makan Daryl.
Setelahnya ia keluar sambil membawa piring kotor tanpa mengatakan apapun pada Rick dan Lutfi. Dia tidak sanggup untuk sekedar buka mulut. Bisa-bisa isak tangisnya pecah. Lutfi buru-buru merapikan kembali pakaiannya lalu berdiri sambil mendekap Yesi dalam gendongan. Ia pamit pada Rick dan Daryl sebentar sebelum menyusul mertuanya. Namun seperti sebelum-sebelumnya, Daryl sama sekali tidak merespon. Begitu dirinya hanya tinggal berdua dengan Daryl. Rick segera pindah ke kursi di samping ranjang yang tadi ditempati Amy. "Daryl, kakak ingin bertanya padamu," ujar Rick tanpa basa-basi. Walau Daryl tetap tidak merespon. "Itu bukan masalah bagi Rick. Sebenarnya apa yang kau rasakan saat Aira meninggalkanmu? Kakak ingin tahu lebih rinci mengenai rasa sakitmu." Daryl masih duduk diam dalam posisi bersandar di kepala ranjang. Dan pandangan lurus ke depan. "Daryl, kau harus bercerita pada kakak. Bukan hanya itu yang ingin kakak tahu. Tapi semua mengenai kebersamaanmu dengan Aira. Dengan begitu kakak jadi tahu bagaimana cara membantumu agar bisa bersatu dengan Aira." Nada suara Rick seperti sedang membujuk Yesi jika sedang berbuat ulah atau merajuk. Namun cara itu tetap tidak bisa membuat Daryl buka mulut. Rick mendesah. "Kau tahu, Mom sangat menyesali perbuatannya. Tapi menurutku kepergian Aira bukan hanya kesalahan Mom. Sepertinya Aira memang ingin pergi darimu." Tak disangka, kalimat Rick barusan menimbulkan reaksi dari Daryl. Tatapan Daryl tampak menajam dan ia seperti menghela nafas. Walau hanya sebentar dan sangat samar. Tapi Rick merasa dirinya memiliki kesempatan. "Ya, Aira pasti memang ingin meninggalkanmu." Itu membuat kakak bertanya-tanya, apa Aira juga mencintaimu? Atau bisa jadi dia pergi untuk hidup bahagia bersama lelaki dewasa yang dicintainya. Nafas Daryl tampak meningkat seperti ia sedang menahan amarah. Jemarinya yang ada di atas paha terlihat mengepal. Mungkin keputusan Mommy untuk memisahkan kalian sudah benar. Sepertinya kalian memang tidak ditakdirkan untuk bersama. Rick masih melanjutkan. Marah lebih baik daripada diam seperti patung dan hanya bergerak seperti robot. Setidaknya dengan marah Daryl bisa bertindak. Entah memilih melupakan wanita yang telah membuatnya seperti ini atau mengejarnya. Namun apa yang Rick harapkan di otaknya sekarang tidak bisa terwujud. Bukannya marah dan menunjukkan sebuah tekad. Ketegangan yang baru saja melingkupi diri Daryl perlahan sirna. Kemudian pemuda itu menggeser tubuhnya lalu rebah kembali di ranjang. Rick kecewa karena ternyata Daryl bereaksi tidak lebih dari yang tadi. Tapi itu tidak membuat semangat Rick patah. Dia tidak boleh membiarkan Daryl terus membangun dinding yang nantinya akan membuatnya menjauh dari kenyataan dan malah lebih suka berkutat dengan pikirannya sendiri. Tidak. Rick tidak bisa membiarkan adiknya mengalami gangguan jiwa. "Daryl." Belum sempat Rick melanjutkan. Mendadak ruang rawat Daryl terbuka lalu tampak Amy berjalan tergesak ke arah Daryl dan Rick. "Ada apa, Mom?" tanya Rick. Amy hanya tersenyum lebar pada Rick dengan matanya yang masih sembab. Kemudian ia beralih menatap Daryl yang sedang berbaring telentang di ranjang. "Daryl, Mommy sudah menemukan keberadaan Aira," ujar Amy dengan harapan hal ini bisa membuat sikap Daryl kembali seperti semula. Namun harapannya sia-sia saat Daryl tetap tidak menunjukkan reaksi. Rick yang juga mulai merasa frustasi akan sikap adiknya menyahuti pemberitahuan Amy. "Benarkah, Mom? Jadi sekarang Mommy tahu di mana wanita yang dicintai Daryl berada?" Amy kembali menatap Rick dengan air mata yang lagi-lagi mengalir tanpa bisa dicegah. Apakah keinginannya untuk memperbaiki kesalahan sudah terlambat? "Iya, Rick. Orang suruhan Mommy baru saja memberitahu di mana Aira sekarang berada. Dia bahkan mengirim beberapa foto Aira."
Amy mengeluarkan ponselnya lalu menunjukkan pada Rick foto-foto Aira yang berhasil diambil orang suruhan Amy. Rick segera mengambil ponsel Amy lalu menunjukkan gambar Aira di hadapan Daryl. "Lihat, ini Aira, kan?" Tatapan Daryl masih seperti tadi. Jadi Rick dan Amy tidak bisa menebak apakah Daryl memperhatikan foto itu atau tidak. "Jadi, kau ingin Aira yang dibawa ke sini atau kau yang akan menemuinya di sana?" Rick masih tidak menyerah untuk terus mengajak Daryl berbincang. Walau Daryl tetap tidak membalas ucapannya, Rick menjauhkan ponsel Amy dari depan wajah Daryl lalu memperhatikan dengan seksama foto Aira. "Pantas saja kau begitu mencintainya. Dia sangat cantik dan begitu anggun. Tapi bukankah Mommy bilang Aira ini berasal dari keluarga miskin hingga memiliki hutang banyak? Melihat penampilannya di foto ini, dia tampak berkelas dan kaya. Mungkinkah selama ini Aira hanya membohongi Daryl? Dia berpura-pura miskin untuk mendapat simpati dari Daryl. Atau bisa saja di tempat barunya Aira juga sedang memanfaatkan lelaki lain dengan alasan untuk membayar hutang. Padahal uang itu ia gunakan untuk hidup mewah." Amy menatap Rick memperingatkan. Tidak seharusnya Rick malah menjelek-jelekkan Aira seperti ini. Bagaimana jika ucapannya malah membuat Daryl lebih terpuruk? Rick mengabaikan tatapan Amy. Apa orang suruhan Mom tidak memiliki foto Aira dengan lelaki lain? Rick yakin wanita itu memiliki kekasih baru sekarang. Bahkan mungkin dia sudah lupa mengenai remaja bernama Daryl. Mendadak Daryl mengubah posisi tidurnya menjadi duduk. Kini tatapannya mengarah pada Amy dan Rick bergantian. Namun bukan kemarahan seperti yang Rick harapkan dalam mata itu. Melainkan hanya sorot hampa seolah ia sudah lelah dengan keadaannya. "Jangan pernah menyebut nama apalagi membahas wanita itu lagi. Wanita itu sudah meninggalkanku. Jadi untuk apa aku masih mengejarnya?" Ini pertama kalinya Daryl berbicara sejak ia membuka mata. Nada suaranya datar tanpa emosi. "Sekarang tolong, kalian berdua keluar dari sini. Aku ingin tidur." Walau kalimat pengusiran Daryl masih dengan nada datarnya, namun hal itu menohok hati keduanya. Terutama Amy yang meneteskan air mata makin deras. Tidak punya pilihan lain, Rick berdiri lalu menggandeng lengan mominya. "Ayo, Mom, kita keluar." Perhatian Amy masih tertuju pada Daryl yang sudah kembali berbaring. "Rick, jangan meninggalkan Daryl sendirian. Biar Mommy saja yang keluar," ujar Amy dengan nada lemah. "Tidak, Mom. Daryl memang butuh waktu sendiri. Setidaknya sudah ada kemajuan karena sekarang dia mau berbicara." Akhirnya Amy mengalah dan mengikuti langkah Rick. Sesekali ia masih menoleh ke arah putranya hingga pintu ruang rawat Daryl menghalangi pandangannya. Selama beberapa saat, ruangan yang didominasi warna putih itu diselimuti keheningan. Lalu kemudian, Daryl yang masih berbaring di atas ranjang sedikit mengangkat kepala untuk mengintip ke arah pintu masuk dan sekeliling kamar. Hening. Tidak ada orang. Segera ia mengubah posisi menjadi miring lalu meraih ponsel yang ia sembunyikan di bawah bantal. Dasar Rick menyebalkan. Bagaimana bisa dia menjelek-jelekkan wanitaku seperti itu? Daryl menggerutu dengan suara rendah. Apa tadi katanya? Aira memanfaatkan lelaki lain? Daryl masih berbicara dengan dirinya sendiri sambil mengetik sesuatu di ponselnya. Bukan. Wanitaku tidak pernah memanfaatkan siapapun. Si tua bangka Denis saja yang sok baik untuk merebut perhatiannya. Sebenarnya tidak ada masalah dengan keadaan Daryl sejak ia membuka mata. Awalnya dia sangat sedih karena dia ingat betul apa mimpinya. Tapi lalu mimpi itu membuat Daryl penasaran. Biasanya apa yang berhubungan dengan Aira adalah kenyataan. Mungkin karena Daryl bisa merasakan perasaan Aira. Dia yang membawaku pergi.
Seseorang yang melindungiku dari jauh. Malaikat tanpa sayapku. Kata-kata itu masih terngiang jelas dalam ingatan Daryl. Dia jadi penasaran dengan lelaki bernama Dennis karena lelaki itu yang telah membawa Aira pergi. Jelas Daryl masih kesal pada mominya. Karena itu ia bersikap seperti tadi hanya untuk menyiksa sang momi. Yah, mungkin dia akan masuk neraka setelah ini. Tapi tentu saja Daryl tidak bisa mencari keberadaan Aira sekaligus menyelidiki tentang Dennis seorang diri. Dia butuh bantuan. Lalu seperti sebuah jalan keluar yang mendadak muncul di hadapannya. Sang Dedi yang sedang menunggui Daryl sendirian bercerita mengenai orang-orangnya yang berusaha menemukan keberadaan Aira. Mereka mengalami kesulitan. Karena tidak ada petunjuk apapun tentang wanita itu dan bersama siapa ia pergi.